Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai review jurnal tugas ekonomi moneter. Jadi kelompok kami mendapatkan tema sistem pembayaran dan alat pembayaran yang menjadi tema minggu kedua. Dan jurnal yang kami ambil berjudul Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru. Tentunya jika dilihat dari tema dan judul sangat berkaitan dan juga dekat dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Jurnal ini kami ambil dari Jurnal Akuntansi Akunesa, yaitu dari Lembaga Universitas Negeri Surabaya. Kemudian untuk volume dan halaman yaitu volume 3 dan nomor 2. Kita menggunakan nomor 2 karena jurnal ini bukan merupakan sebuah buku yang dicetak dengan halaman, melainkan jurnal ini adalah berupa web sehingga menggunakan nomor. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2015 oleh penulisnya yaitu Muhammad Sofyan Abidin. Di sini saya akan memaparkan tujuan penelitian dari jurnal Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai alat sistem pembayaran baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas mengenai E-Money sebagai kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur sektor moneter dan regulasi sistem pembayaran yang efektif dalam dunia ekonomi yang modern sekarang ini. Jadi maksudnya itu apakah kebijakan baru E-Money sebagai alat sistem pembayaran baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut dalam penerapannya benar-benar dapat efektif dan efisien, yaitu dapat memberikan kemudahan bagi konsumen agar daya belinya optimal, aman, dan nyaman. Selain untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kebijakan baru E-Money, tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana perkembangan E-Money di Indonesia seiring berkembangnya zaman, di mana teknologi sudah semakin modern sekarang ini. Selanjutnya, tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui apa saja keuntungan-keuntungan yang didapat dari penggunaan E-Money. Dan apa sih alasan Bank Indonesia menetapkan kebijakan tentang E-Money sebagai alat sistem pembayaran baru? Nah, dengan adanya kebijakan E-Money yang dilakukan Bank Indonesia, tentu akan ada dampak bagi sektor perekonomian, sesuai dengan judul jurnal. Tujuan penelitian ini juga memaparkan dampak apa saja yang muncul atas kebijakan E-Money yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori tentang electronic money atau e-money, yang kedua sistem pembayaran, dan yang ketiga Bank Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang electronic money atau e-money. Bank for International Settlement atau BIS tahun 1996 mendefinisikan e-money sebagai produk stored value atau prepaid card, di mana sejumlah nilai uang atau monetary value disimpan secara elektronis dalam suatu peralatan elektronis. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI tahun 2009 tentang e-money, bahwa yang disebut e-money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut,
Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media secara chip atau server. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Dan yang terakhir, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya, sistem pembayaran. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia atau BI, dalam pasal 1.6 dijelaskan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Dan pembayaran elektronis yang kita kenal dan sudah ada di Indonesia saat ini antara lain phone banking, internet banking, kartu kredit, dan kartu debit atau ATM. Yang terakhir, Bank Indonesia atau BI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dijelaskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan mencapai dan memelihara nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas yang terdapat dalam undang-undang bahwa Bank Indonesia berhak untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi perbankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam jurnal yang sedang kami review. Tapi sebelumnya saya akan membahas tentang penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif terlebih dahulu. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini sendiri adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis dan teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, dari penjelasan kedua penelitian tersebut, maka sudah jelas bahwa metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif. Karena jurnal ini menggunakan studi literatur berupa pendapat para ahli sebagai bekal dalam melakukan penelitian. Dan dalam jurnal ini juga diberikan data dan analisis penulis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat sebagai bahan penguat teori yang diberikan. Berbagai kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah adalah untuk membangun perkembangan ekonomi yang sekaligus dapat berdampak pada pembangunan nasional. Keterlibatan Indonesia dalam forum-forum ekonomi dunia seperti APEC atau G20 juga telah sedikit banyak mempengaruhi kebijakan ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan mengenai sistem pembayaran. Melihat perkembangan sistem di beberapa negara maju seperti Jepang, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat yang telah lebih dahulu menerapkan sistem pembayaran modern yang menggunakan alat atau biasa kita sebut dengan e-money, maka Indonesia juga mulai menerapkan sistem pembayaran e-money tersebut. Aturan-aturan mengenai sistem pembayaran telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang memiliki wewenang dalam hal ini.
Tujuan dari penerapan sistem pembayaran non-tunai, khususnya dengan e-money, sebagai inovasi pembayaran mikro. Salah satunya adalah mengoptimalkan transaksi jual-beli dan meningkatkan angka konsumsi masyarakat. Dari kebijakan e-money ini sendiri, Bank Indonesia dapat mengatur jumlah uang yang beredar dan melihat perkembangan angka inflasi yang ada. Penggunaan sistem pembayaran elektronik dengan e-money tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkannya. Pada jurnal ini disebutkan bahwa kehadiran e-money atau electronic money membuat dampak pada berbagai sisi. Yang pertama adalah dampak e-money terhadap penerbit. Yang dimaksud penerbit di sini merupakan pihak yang menyediakan e-money berupa perbankan maupun non perbankan. Namun pada jurnal ini disebutkan bahwa informasi masyarakat mengenai e-money ini masih kurang. Tapi secara tidak langsung dengan kehadiran e-money membuat terjadinya peningkatan penggunaan APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu. Hal ini berarti tidak langsung bahwa kehadiran e-money membawa dampak tidak langsung terhadap peningkatan penggunaan APMK yang berarti menambah customer atau nasabah bagi penerbit. Selanjutnya adalah dampak terhadap penjual. Yang dimaksud penjual di sini adalah orang-orang atau pedagang yang menggunakan fasilitas e-money dalam transaksi perdagangannya. Dengan adanya e-money ini, maka transaksi jual beli dapat menjadi lebih mudah, lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan dalam jual beli, dan proses jual beli menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga adalah dampak terhadap customer atau pengguna kartu e-money. Sudah kita ketahui bahwa e-money ini memudahkan kita dalam transaksi jual beli. Kita tidak perlu lagi membawa dompet dan juga pergi jauh-jauh ke toko. Kita cukup harus transfer dari rumah saja. Ini berarti hadirnya e-money ini dapat berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat karena dapat meminimalisir kendala dari transaksi jual beli. Dalam penelitian menganalisis dampak kebijakan e-money di Indonesia sebagai alat pembayaran baru, dengan melihat dampak e-money terhadap penerbit, pedagang atau pengusaha, dan pengguna kartunya. Topik utama pembahasannya kebijakan ekonomi dan sistem pembayaran dalam penggunaannya. Nah, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasaran untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, dengan melakukan penelitian lebih mendalam seperti daerah manakah saja yang menggunakan pembayaran e-money dan berapa persen masyarakat telah menggunakannya. Dengan ini pemerintah dapat melakukan bagaimana caranya supaya penggunaan e-money lebih merata. Dari sistem e-money harus lebih diperbarui fitur keamanan dan dengan mencantumkan PIN dan bank yang lebih banyak yang dapat terkait dalam sistem e-money. Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan e-money atau sistem pembayaran dengan kartu yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya e-money, masyarakat sebagai pengguna alat pembayaran non-tunai lebih bijak dalam menggunakan alat pembayaran sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Seperti pengeluaran setiap bulannya harus terkontrol, harus bijak dalam pengeluarannya. Selain itu, sistem pembayaran dikeluarkan bertujuan untuk mengatur jumlah uang beredar agar dapat terkontrol secara baik dan dapat mencegah peredaran uang palsu. Nah, sistem pembayaran menggunakan e-money cukup efisien dan cepat. Selain itu, tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak jika ingin membeli sesuatu, seperti ke supermarket. Tidak perlu harus menunggu uang kembaliannya, bahkan uang kembaliannya belum tentu itu uang asli ataupun uang palsu juga. Nah, dari sistem pembayaran tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berkembang dengan baik dan kestabilan ekonomi dapat terjaga. Maka dari itu, pemerintah dan Bank Indonesia
harus memberikan informasi tentang e-money kepada masyarakat supaya pertumbuhan ekonomi negara dapat meningkat. Jadi tidak hanya kalangan perkotaan saja yang harus mengenal e-money, tetapi dengan di desa ataupun daerah pelosok dapat menikmati fasilitasnya juga. Jadi pembahasan yang terakhir adalah mengenai alasan kenapa kelompok kami tertarik untuk mereview jurnal ini, yaitu jurnal yang berjudul Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru dari jurnal akuntansi Akunesa. Nah, jawabannya adalah karena memang topik e-money ini sangat menarik bagi kelompok kami. Kenapa demikian? Karena seperti kita tahu, semakin berkembangnya zaman akan mengubah bagaimana kondisi dunia dan perilaku masyarakat, terutama bagaimana perilaku mereka dalam menggunakan aspek-aspek ekonomi seperti sistem pembayaran dan lain sebagainya. Nah, pada topik kali ini mengenai sistem pembayaran yang berupa e-money. Seperti yang kita tahu, finance teknologi atau kita sebut sebagai fintech dimulai dari 1.0, itu dimulai dari uang kertas, kemudian 2.0, 3.0, dan saat ini ada di 4.0 yang sudah sangat maju di mana menggunakan sistem pembayaran yang serba elektronik. Nah, e-money termasuk ke dalam finance teknologi 4.0 dan tentunya memiliki dampak bagi kondisi di Indonesia sendiri seperti itu. Nah, dan juga kenapa sih kok menarik, karena topik ini merupakan kebijakan baru yang cukup baru direalisasikan oleh Bank Indonesia di Indonesia, dan masih banyak masyarakat yang belum tahu apa sih e-money itu, gimana sih menggunakannya, sistemnya gimana sih, itu uang atau rekening bank atau ATM atau gimana sih, konsekuensinya bagaimana dan lain sebagainya. Dan kelompok kami yakin bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang e-money dan perlu kita bahas sebagai akademisi seperti itu. Misalnya nih, dalam e-money, e-tol atau alat pembayaran e-money yang digunakan ketika memasuki jalan tol yang cukup ramai pada tahun 2018 lalu, di mana banyak pengguna jalan tol yang masih kebingungan gimana sih menggunakan e-money ini supaya bisa masuk ke jalan tol biar bayarnya nggak ribet-ribet ini. Nah, tahun 2018 memang masih belum terlalu besar sosialisasinya sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu, dan di tahun 2020 ini mungkin sudah cukup membaik dan banyak yang mengetahui sehingga tidak terlalu banyak permasalahan yang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan e-money itu sendiri. Dan tidak hanya e-tol, e-money berupa banyak macamnya, tidak hanya digunakan untuk masuk tol saja, melainkan digunakan untuk berbagai hal yang telah disediakan oleh penerbit maupun pengusaha. Jadi e-money ini bukan merupakan kartu ATM yang bekerjasama dengan rekening yang bekerjasama dengan bank terkait, melainkan ini merupakan uang namun berbentuk kertas, namun berbentuk chip. Jadi kartu ini adalah uang seperti itu. Jadi ketika kartu ini hilang, otomatis uang juga hilang. Dan juga ketika hilang, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apakah sebuah kartu e-money ini merupakan milik kita atau tidak, karena tidak ada identitas di dalamnya. Jadi e-money ini hanya berisikan uang saja, saldo saja seperti itu. Kenapa penting dibahas? Ya karena memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana sistem dari e-money ini sendiri, serta dampak yang begitu besar yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia terkait kebijakan sistem pembayaran dengan menggunakan e-money ini. Misalnya ketika pergi ke mall
dan lain sebagainya. Kita tidak perlu membawa banyak-banyak uang sebesar 1 sekian juta yang memenuhi dompet, melainkan hanya membawa kartu e-money ini saja. Seperti itu, sesimpel itu, seefektif dan seefisien itu. Nah, dalam poin pembahasan sudah dijelaskan ada berbagai dampak yang akan dirasakan oleh masing-masing pihak, dari pihak penerbit, dari pihak pedagang atau pengusaha, dan juga dari pihak pengguna kartu atau consumer. Bagi pihak penerbit tentunya akan meningkatkan penggunaan APMK, yang berarti menambah nasabah atau konsumer bagi pihak penerbit. Kemudian bagi pihak pengusaha tentunya akan memudahkan mereka dalam menangani transaksi. Serta dengan adanya e-money ini tentunya bagi pengguna akan meningkatkan minat atau jual beli yang lebih tinggi karena kemudahan penggunaan kartu e-money itu sendiri, dan hal ini juga berdampak langsung pada pengusaha. Nah, jadi bagi pengusaha, penerbit, dan pengguna kartu. Untuk pengguna kartu akan berdampak dengan kemudahan transaksi serta dapat berpotensi untuk meningkatkan konsumsi mereka, seperti itu. Nah, jadi ada 3 poin kenapa jurnal ini sangat menarik kelompok kami untuk dibahas, karena perkembangan yang semakin maju membuat perubahan pada perilaku masyarakat serta kondisi di Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua, masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui sistem dari e-money itu sendiri. Serta yang ketiga, begitu besarnya dampak yang dirasakan akibat perubahan kondisi sosial dengan adanya e-money ini.